Heboh, gonjang-ganjing rumah tangga penyanyi Virgun dengan Inara Rusli. Sang istri pun kembali angkat bicara. Hal ini dikarenakan ada pendapat dari netizen yang menyebutkan jika pangkal masalah Virgun berselingkuh adalah masalah ranjang. Mengetahui hal tersebut, Inara pun sebagai istri dari Virgun pun angkat bicara serta membantah hal tersebut. Tak cuma itu, Inara pun juga menyebut Virgun berselingkuh karena ada masalah mental dalam diri sang suami. Lebih lanjut, Inara pun juga menyebut dalam postingannya, jika seorang perempuan memiliki nilai lebih, maka laki-laki akan mempertahankan dirimu. Geger dugaan perselingkuhan Virgun dengan seorang wanita berinisial T yang menginspirasi Aldi Taher untuk kembali menciptakan lagu. Ia pun memberi judul Surat Maaf untuk Starla yang diduga tandingan dari lagu Virgun Surat Cinta untuk Starla. Benarkah lagu yang dinyanyikan Aldi Taher tersebut justru mendapatkan respon positif netizen? Terlihat dari video Aldi yang sudah ditonton sebanyak 2,5 juta viewers. Sementara, Virgun dalam pengakuannya pun juga menyebut ia merasa telah menyanyiakan banyak waktu dan telah melakukan tindakan bodoh dalam kehidupan. Di sisi lain, Inara pun justru mengungkap apa sebenarnya alasan Virgun berselingkuh dari dirinya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rumah tangganya dengan Virgun tengah berada di ujung tanduk, Inara Rusli pun kembali angkat bicara. Lewat media sosial, Inara pun kembali angkat bicara karena sebagian netizen menyebutkan jika pangkal masalah Virgun berselingkuh adalah karena masalah ranjang. Inara pun juga bereaksi serta mengatakan jika Virgun berselingkuh bukan masalah ranjang. Inara pun juga menyebut Virgun berselingkuh karena ada masalah mental dalam diri sang suami. Panjang lebar, inilah curhatan Inara Rusli soal suaminya yang diduga berselingkuh. Kenapa orang bisa selingkuhannya downgrade? Karena mereka pinter lip service. Idealisme hidupnya adalah ada uang abangku sayang, gak ada uang abangku isi sendiri. Jadi bukan semata karena maaf urusan ranjang, karena bentuknya ya gitu-gitu aja. Gak mungkin bentuk bintang atau segitiga kan ya bun, kecuali punya fetis. Dan orang yang fetis gak butuh yang cakep memang, random aja. Yang penting azas no string attached. Gak ada aturan, gak ada batasan. Terus, apa karena dia lebih jago lip service, lantas dia lebih unggul? Gak juga, karena words that come from inside heart pasti terasa genuine dan itu membuat banyak laki-laki selingkuh, tapi tidak mau meninggalkan pasangannya. Karena sebenarnya, dia hanya mencari kesenangan ilusi, khayalan, alias halu. Terus, kenapa kok ada orang yang kelihatan gak bersyukur dengan semua yang sudah dia miliki? Sampai dia akhirnya selingkuh? Simple aja. Karena there's something wrong in his eternal himself, jiwa, mental, insecurity-nya. Lebih lanjut, Inara pun juga menyebut dalam postingannya, jika seorang perempuan memiliki nilai lebih, maka laki-laki pun akan mempertahankan dirimu. Ketika kamu punya value, sekurangnya apapun,
Laki-laki pasti nggak akan rela ninggalkan kamu. Karena untuk dapetin kamu, dia harus berjuang susah payah, mati-matian, dan tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi komitmen, dibiasakan, jangan mulut tangan di bawah, apalagi kaki di kangkang. Beda dong kalau udah jadi istri sah dan bukan tangan di bawah lagi. Banknya kita kantongin. Kalau perlu, karena memang di situ ada hak istri dan anak-anak. Demikian Inara Rusli menulis soal nilai seorang perempuan di matanya yang sesungguhnya ditujukan kepada selingkuhan Virgon. Pengakuan mengejutkan Ustadz Dery yang merupakan sahabat Virgon dan Inara pun mengungkapkan, jika Virgon sahabatnya memang sejak lama di tahun 2021 telah berselingkuh, hingga membuat pernyataan mengakui telah menduakan cinta dan juga hatinya untuk wanita lain, hingga berjanji akan menerima konsekuensi secara hukum jika mengulangi perbuatannya, termasuk akan melakukan tanggung jawab memberikan nafkah pasca cerai 40 juta per bulannya. Benarkah Virgon telah berselingkuh sejak 2 tahun lalu, seperti pengakuan Ustadz Dery yang saat itu diminta untuk menjadi mediator di antara mereka? Bagaimanakah Ustadz Dery dan sahabat Inara menyayangkan perselingkuhan tersebut karena selama ini biduk rumah tangga Virgon dengan sang istri terlihat baik-baik saja? Di surat yang viral itu kan juga ada perjanjian akan menceraikan. Virgon sendiri yang tulis dengan tangannya kan akan memberi tanggung jawab sekian nominal angka tiap bulan kan. Berarti kan itu sudah ada dan untuk perpisahan itu sejak 2 tahun lalu. Kejadian itu kan sudah bukan baru kan, tapi sudah lama. Kita aja nggak tahu. Kan. Dan sekarang kita udah komunikasi dua belah pihak dan saya berharap sebetulnya ya media jadi juru damai gitulah. Media mesti untuk kasihan kan. Ujian rumah tangga itu aku rasa bukan hanya Virgon, semua orang juga pernah. Apapun alasannya sekarang bilang udah nggak cinta, mungkin salah satu nggak cinta. Tapi kalau yang curhat sama aku ya, kalau Ina masih sangat ingin, dia rindu sama Virgon. Dia nangis kalau pertama dia nelpon aku, dia nangis kan, nangis terus, nggak bisa ngomong. Ya gitu, dia bilang ada apa, aduh. Tolong Ustadz mediasikan aku dengan Virgon, bantu selamatkan rumah tangga aku Ustadz, tolong bantu selamatkan rumah tangga. Kekurangan sifat gua atau mungkin kebodohannya gua, salah bersikap gimana. Nah itu dia, makanya jangan pernah menggantungkan diri ngeliat gua gitu sebagai sosok yang wah alim lah, berhijrah gitu, kagak, jangan please. Yang pasti kaget karena kan selama ini semuanya terlihatnya baik-baik aja di media sosial ataupun di TV. Berapa kali aku lihat kan selalu baik-baik aja. Jujur agak kaget sih, agak shock sampai ada berita kayak gini gitu kan. Turut prihatin ke Ina aja sih akunya. Paling aku support Ina aja. Sedih sih pasti ada ya, namanya sesama perempuan pasti kita juga nggak mau diperlakukan seperti itu. Perempuan pasti pengennya diperlakukan baik lah, apalagi sama suaminya sendiri kan ya. Cuman ternyata ini udah kejadian udah lama juga ya. Ternyata aku lihat di story-nya Ina ternyata udah dari 2021. Jadi mungkin saat ini Ina sampai berbicara seperti itu mungkin udah finalnya Ina kesabarnya. Kemarin aku sempat WhatsApp ke Ina, sempat tanya-tanya kabar anak-anaknya. Udah itu aja sih, sejauh ini belum ada komunikasi lebih lanjut ya. Alhamdulillah sehat, anak-anaknya juga sehat, ada di rumahnya ya, mungkin lagi menenangkan diri aja. Aku nggak terlalu banyak tanya juga sih, mungkin Ina sendiri kan masih butuh sendiri ya, masih butuh menenangkan dirinya juga. Jadi aku nggak tanya lebih lanjut, aku sekedar chat aja, nanya kabar, terus support Ina aja, jangan lupa makan buat Inanya. Karena pasti kepikiran dan pasti jadi nggak nafsu makan biasanya kalau kayak gitu kan. Yang penting jaga kesehatan aja, itu sih yang aku bilang ke Ina, karena kan ada anak-anaknya ya. Kisah cinta Virgon dengan Inara berlabuh di pelaminan pada tanggal 14 Desember 2014. 9 tahun kemudian, dugaan perselingkuhan itu pun akhirnya muncul hingga membuat rumah tangga keduanya pun diambang perceraian.
Maka, mengenang kisah cinta Virgun di awal masa perkenalan, seperti apa pengakuan Virgun yang diam-diam sangat mencintai Inara saat itu. Saya nggak sama Inara. Saya Cinta nggak sama Inara? cinta banget. Setelah lagu Virgun berjudul Surat Cinta untuk Starla populer di tahun 2016, maka kini di saat dugaan perselingkuhan Virgun dikuat sang istri, Aldi Taher pun kembali menciptakan lagu yang seolah relate dengan apa yang terjadi pada Virgun dengan sang istri. Benarkah lagu terbaru Aldi Surat Maaf untuk Starla justru mendapatkan respon positif dari netizen? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Geger. Dugaan perselingkuhan Virgun dengan seorang wanita berinisial T menginspirasi Aldi Taher untuk kembali menciptakan lagu. Ia pun memberi judul Surat Maaf untuk Starla yang diduga tandingan dari lagu Virgun, Surat Cinta untuk Starla. Benarkah lagu yang dibuat oleh sang komedian yang memang kerap menciptakan lagu-lagu nyeleneh itu sangat berhubungan dengan apa yang kini tengah terjadi antara Virgun dengan sang istri Inara? Seperti apakah pengakuan Aldi Taher soal lagu berjudul Surat Maaf untuk Starla? Lagu Surat Maaf untuk Starla adalah lagu yang gua buat. Sebenarnya itu adalah doa ya, dan juga lagu yang gue tujukan buat istri gue dan juga istri gue buat gue. Jadi kita manusia kan gak luput dari hilang. Jadi kita saling sayang, saling maaf. Jadi istri gue kan Starla gue. Jadi Starla itu kan sayang terlanjur rela. Jadi sayang terlanjur rela. Jadi ini lagu buat Mas Dani, Mas Once buat Mas Dani, Aldi Taher sama istri buat gua juga. Jadi kita saling maaf. Dan dengan minta maaf insya Allah hati tenang, minta maaf jadi berkah, Abul Minanas jadi baik. Jadi lagu ini juga gue tujukan buat Bunda Dewi Persik. Ya, yang namanya manusia kan kita nggak luput dari hilang. Jadi saling minta maaf dan saling memaafkan insya Allah. Dikenal sebagai artis sekaligus komedian kontroversial yang selalu menjadi sorotan publik lantaran kerap menciptakan lagu-lagu yang berhubungan dengan kisah rumah tangga beberapa artis. Benarkah lagu yang diciptakan Aldi berjudul Surat Maaf untuk Starla tersebut memanfaatkan sebuah momen retaknya rumah tangga Virgun dengan sang istri yang kemudian dinyanyikan secara duet dengan Letnan Akbar Prakoso di akun TikToknya? Seperti apakah pengakuan Aldi Taher soal lagunya yang justru mendapat respon positif dari netizen? Terlihat dari video Aldi yang sudah ditonton sebanyak 2,5 juta viewers. Alhamdulillah lagu ini dapat respon yang sangat bagus gitu. Nggak nyangka juga sih lagunya viral di TikTok sampai 2,5 juta yang nonton. Dan mudah-mudahan berkah dan sekali lagi kita saling mendoakan, saling maaf ya, dan saling memaafkan. Insya Allah kita menjaga Abul Minanas dan insya Allah berkah. Jalani rumah tangga selama 9 tahun dengan Inara Rusli. Benarkah Virgun dalam pengakuannya menyebut bahwa ia merasa telah menyanyiakan begitu banyak waktu dan telah melakukan tindakan bodoh dalam kehidupannya selama ini? Di sisi lain, benarkah Inara pun justru mengungkap apa sebenarnya alasan Virgun berselingkuh dari dirinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Virgun Putra Tambunan menikahi Inara Rusli yang sama-sama memiliki profesi sebagai penyanyi di tahun 2014. Pernikahan mereka mulai terusik ketika skandal dugaan perselingkuhan Virgun pada seorang wanita muda berinisial T dibongkar oleh sang istri lewat media sosial. Kisahnya bermula ketika seorang netizen mengaku kagum dengan keteguhan Inara yang telah berhijrah dan mengenakan cadar, namun tetap saja diselingkuhi. Padahal Inara pun membeberkan salah satu alasan dirinya untuk berhijrah secara total adalah sebagai bentuk cintanya kepada sang suami Virgun. Namun pengorbanan Inara yang menyerahkan diri seutuhnya kepada sang suami pun nyatanya belum membuat Virgun merasa dicintainya. Dalam unggahannya tersebut, Inara pun justru mengaku bahwa Virgun merasa tidak dicintainya dalam tenggang pernikahan mereka yang sudah berjalan selama 9 tahun. Senyum saya sengaja saya halangi dengan masker atau cadar hanya untuk dia, agar suami tahu itu bentuk cinta saya sama dia. Tapi dia main perempuan dengan alasan bahwa dia tak pernah merasa dicintai sepanjang hampir 9 tahun pernikahan kita. Tulis Inara di Instagram Story @mommy_starla. Dari awal lihat potensi di diri dia, bukan cuma dalam hal karir dia, dalam hal musik enggak, tapi saya lihat jauh lebih dalam ke jiwa dia dan cara dia menghargai perempuan sih, itu sih yang paling utama. Romantis, pandangan orang mengenai romantis sebenarnya beda-beda ya. Kalau buat saya sih, saya orangnya bukan tipikal yang suka dikasih bunga-bunga gitu, nggak suka. Bahkan kalau misalnya seandainya pun dia bikin lagu, terus misalnya ditujukan buat saya juga agak emang iya aku begitu orangnya kayak aku lebih kayak realisasinya ke kehidupan sehari-hari aja, gimana cara dia untuk terlibat lebih jauh dalam urusan rumah tangga, misalnya ngurus anak, gimana cara hubungan dia saya sama dia itu bukan lovers lagi, partner. Gimana cara dia support saya dan kegiatan apapun jadi ibu rumah tangga kan pasti ada suka dukanya, ada capeknya. Nah dia tuh bisa banget support saya dalam keadaan dia juga lelah gitu loh, dengan jadwal dia yang penuh dia tetap bisa bagi semangatnya buat saya lah supaya jadi ibu rumah tangga yang tangguh. Di sisi lain, Virgun yang kini diketahui sudah mulai berhijrah itu pun juga mengakui bahwa di Ramadan tahun ini banyak sekali menghadapi peristiwa yang membuat dirinya pada akhirnya menangis karena telah menyia-nyiakan waktu dan juga melakukan banyak tindakan kebodohan yang telah dilakukan semasa hidupnya. Wah, banyak banget spesial. Gue banyak menemukan arti hidup. Gue banyak bergumul dengan hati gue sendiri. Gue banyak deh pokoknya. Luar biasa lah Ramadan bulan ini nih. Penuh air mata. Pokoknya gue bergumul sama lebih banyak nemu arti hidup sih. Lebih banyak karena mungkin nggak terlalu banyak show juga, gue jadi bisa deep talk sama istri gue, bisa ketemu sama keluarga gue, ngomongin hal-hal yang mungkin terlewatkan gitu karena udah sibuk masing-masing. Jadi akhirnya gue banyak menemukan hal-hal baru yang mungkin terpendam selama ini, kerinduan keluarga gue karena gue sibuk, terus ya kekurangan sifat gue atau mungkin kebodohannya gue, salah bersikap gimana udah bisa akhirnya refill lah di bulan Ramadan ini, dan ya mudah-mudahan sih bisa saling memaafkan ke depannya dan kembali fitrah ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe,
dan juga share channel Intense Investigasi.